Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam teman-teman semua. warahmatullah. Selamat datang di live PKM Institute bersama KPP Pertama Soreang. Kita berjumpa lagi di acara Tanya Pajak episode 3 dengan judul Pengurangan PPh Pasal 25. Pada hari ini kita sudah datang nih narasumber kita dari KPP Pertama Soreang, Kang Andrian Irfandi. Nah, selamat datang Kang Halo. Andrian. Ya, terima kasih Kang Janu. Kumaha kabarna? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Kang Andrian gimana Alhamdulillah. kabarnya Kang Andrian? Alhamdulillah sehat Kang Janu. Oke, nah jadi Kak Andian ini merupakan pegawai dari KPP Pertama Soreang yang hari ini akan menjadi narasumber kita di Hmm. Tanya Pajak episode 3 dengan judul Pengurangan PPh Pasal 25. Baik Kang Andrian, kita langsung masuk nih ke pembahasannya Kang Andrian ya. Jadi kali ini kan kita akan membahas mengenai pengurangan PPh Pasal 25 nih Kang Andrian. Nah, Ya, ya. kondisi apa nih Kang Andrian yang dapat mengajukan pengurangan PPh Pasal 25? Ya, kalau pengurangan PPh pasal 25 yang pertama itu biasanya dari dalam perjalanan bisnis wajib pajak pada suatu tahun pajak tentu kita tidak lepas ya dari yang namanya risiko bisnis. Risiko bisnis itu bisa terjadinya penurunan omset secara drastis atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses bisnis dari usaha wajib pajak itu. Contohnya misalkan 2 tahun yang lalu di 2020, 2021 tentu kita masih ingat ya terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, di situ juga kan artinya kondisi-kondisi yang di luar kuasa wajib pajak namun sangat berpengaruh terhadap proses bisnis dari wajib pajak itu sendiri sehingga secara langsung akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban angsuran PPh pasal 25 seperti itu. Nah, kan kalau misalkan angsuran PPh pasal 25 ini kan memang sudah ditetapkan nih Kang Janu dari tahun sebelumnya berdasarkan SPT gitu. Misalkan SPT tahun 2021 di situ ditetapkan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2022. Nah, sedangkan kita tahu tiba-tiba di kondisi 2022 ini dia mengalami kondisi di mana yang tidak diinginkan gitu ya. Di mana omsetnya turun drastis, kemudian ordernya mungkin berkurang gitu. Sedangkan ini PPh pasal 25 ini sudah harus dibayar karena sudah terstate di dalam SPT. Nah, jika memang harus dibayar terus, Pak, saya nanti kemungkinan di tahun 2022 nih saya akan lebih bayar nih gitu. Seandainya saya tetap berpatokan kepada angsuran PPh pasal 25 yang sudah di-state di dalam SPT tahunan 2021. Nah, solusinya adalah wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan penyetoran PPh pasal 25 untuk tahun berjalan. Seperti itu Kang Jano. Oke, baik. Jadi teman-teman tadi kondisinya sudah dijelaskan oleh Kang Andrian. Nah, Ya. sekarang Kang Andrian tadi sudah dijelaskan kondisinya. Nah, sekarang dasar Mm-mm. hukumnya apa sih Kang untuk pengurangan PPh pasal 25 ini? Baik, dasar hukum untuk permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 itu tercantum di dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Kep 537 garis miring PJ garis miring 2000 tentang perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal tertentu di mana yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah ketentuan di dalam pasal 7 di mana salah satunya mengatur terkait permohonan pengurangan besaran angsuran PPh pasal 25 namun sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Oke, baik. Saya nge-highlight nih Kang Ya, kata-kata hal-hal tertentu. Nah, yang ya. dimaksud dengan hal-hal tertentu ini apa Kang? Ya, di dalam pasal 7 itu salah satunya mengatur kan, apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalan nih suatu tahun pajak, wajib pajak ini dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terhutang untuk tahun pajak pada tahun tersebut itu kurang dari 75% dari PPh yang terutangnya menjadi dasar perhitungan pajak PPh pasal 25 tersebut. Nah, jadi wajib pajak dalam hal jika mengalami kondisi seperti ini, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh pasal 25 kepada KPP di mana wajib pajak itu terdaftar. Seperti itu Kang Janu.
Oke. Nah, selanjutnya nih Kang, cara pengajuannya untuk permohonan pengurangan PPh pasal 25 ini Mhm. seperti apa Kang teknisnya? Kalau pengajuannya itu simpel ya Kang Janu ya. Yang pertama sesuai dengan peraturan ini wajib pajak ini mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh pasal 25 itu diajukan secara tertulis kepada, kepala kantor gitu, di mana wajib pajak tersebut terdaftar. Nah, pada saat surat permohonan tersebut itu harus juga dilampirkan dengan estimasi atau perkiraan jumlah pajak yang akan terhutang pada tahun pajak yang berkaitan. Jadi kalau misalkan, contoh nih kan tahun 2022 WP estimasinya dia akan lebih bayar, maka wajib pajak harus dapat memberikan estimasi atau prognosa, bahwa omset saya nih di tahun 2022 ini akan berkurang loh gitu kan. Tapi harus bunyi nih di dalam lampirannya, apa aja yang menyebabkannya, kemudian ada perhitungan, sementaranya, seperti itu. Sampai dengan kondisi misalkan kondisi bulan Juni ternyata omset saya sudah berkurang 50% dari tahun pajak sebelumnya, dibuktikan dengan, data-data yang valid tentunya. Nah nanti, KPP dalam hal ini akun representatifnya yang pengampu AR terkait akan juga memberikan analisa, apakah data-data atau estimasi yang disampaikan oleh wajib pajak itu benar atau valid gitu, sehingga bisa dikabulkan permohonan, pengurangan angsurannya. Nah, dalam hal ini, KPP memiliki waktu, 1 bulan untuk memberikan jawaban atas permohonan wajib pajak tadi, apakah diterima seluruhnya, diterima sebagian, ataupun menolak. Dalam hal 1 bulan ternyata KPP tidak menerbitkan surat keputusan, maka permohonan wajib pajak tadi dianggap diterima. Seperti itu, Kang. Oke, terima kasih Kang untuk, teknis pengajuannya Kang ya. Nah, Betul. selanjutnya kira-kira Kang Andian bisa memberikan nggak, Kang ilustrasi Iya, sederhana ya mengenai penurunan PPh yang terutang ini Kang, yang dapat betul. yang bisa diajukan ya permohonan pengurangan angsuran? Iya, iya, memang lebih enak kalau kalau kita pakai contoh gitu Kang Janu ya. Iya, Jadi betul, lebih lebih masuk nih kepada pendengar, betul, sekalian betul. gitu atau pada, audiensnya. Jadi begini, kita contohin gini ya, SPT tahunan PPh Badan tahun 2021 yang disampaikan oleh, wajib pajak tanggal 30 April 2022, datanya adalah sebagai berikut. Contoh, PPh terutang untuk tahun 2021 yang menjadi dasar perhitungannya adalah Rp300.000.000. Nah, tentu di dalam tahun pajak itu wajib pajak juga memiliki kredit-kredit pajak yang dapat, dimasukkan ke dalam SPT yang dijadikan pengurang. Contoh misalkan di tahun pajak tersebut, wajib pajak mempunyai kredit pajak 60 juta. Sehingga, PPh yang menjadi dasar perhitungan adalah tadi contohnya 300 dikurangi 60 juta sama dengan 240 juta. Nah 240 juta ini akan dijadikan dasar perhitungan angsuran untuk tahun pajak 2022. Caranya gimana? 240 juta tadi dibagi dengan 12. Jadi didapatkan nilai 20 juta rupiah. Itulah angsuran yang harus dibayar oleh PT ABC, contohnya PT ABC gitu kan, sejak masa pajak April 2022. Dia harus membayar 20 juta nih karena sudah terset di dalam SPT tahun pajak 2021. Kemudian karena suatu hal-hal tertentu yang menyebabkan kondisi bisnis wajib pajak berubah, maka ternyata di bulan Juli 2022 PT ABC membuat estimasi perkiraan penghasilan dia menurun gitu sehingga penghasilan netonya turun yang menyebabkan perhitungan PPh yang terutang di tahun pajak tersebut akan menjadi lebih bayar. Sebagai contoh seperti ini. Berdasarkan realisasi penghasilan yang diperoleh selama semester 1 tahun 2022 serta proyeksi penghasilan yang akan diterima pada semester 2 tahun 2022 itu diketahui bahwa besarnya PPh yang akan terutang untuk, tahun pajak 2022 adalah 210 juta, seperti itu ya. Dan PPh kredit pajaknya tetap di angka 60 juta. Nah, tadi kita lihat nih bahwa dasar perhitungan 2021 tadi kan pajak penghasilan yang harus dibayar adalah sebesar 300
juta. Sedangkan tadi berdasarkan estimasi WP di 2022 pajak penghasilannya dia adalah 210 juta. Nah, kita lihat di sini. Di tahun 2021 pajak penghasilannya adalah 300 juta menurut SPT gitu kan ya, udah valid nih datanya. Sedangkan menurut estimasi WP pajak penghasilan 2022 adalah 210 juta. Apakah WP ini berhak atau tidak mengajukan pengurangan angsuran? Maka dapat dilihat Kang Janu. Kita harus lihat dari sini. Dia dalam aturan tadi kan dia menyebutkan bahwa apabila penghasilan yang PPh tahun pajak 2022 ini kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan PPh pada tahun tersebut, maka wajib pajak berhak mengajukan. Nah, tadi kita lihat 300 juta 75%-nya berapa nih? 300 juta dikali 75% sama dengan 225 juta. Nah, tadi proyeksinya PT ABC di 2022 berapa? 210 juta. Artinya dia kan di bawah 225 juta nih. Nah, dalam kondisi seperti itu, wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan angsuran kepada KPP. Nah, tetapi kalau misalkan ternyata di dalam perhitungannya ternyata estimasi 2022 ini pajak penghasilannya angkanya adalah 240 juta. Nah, ini kan sudah di atas 225 juta ya Kang Janu. Itu tidak bisa mengajukan. Jadi dilihat nih PPh tahun 2021 berapa dikalikan dengan 75% tadi nilainya 300 juta dikali 75% sama dengan 240 juta. Nah, nilai estimasi wajib pajak untuk tahun pajak 2022 pajak penghasilannya adalah 210 juta. Artinya dia di bawah 225 juta berarti WP berhak untuk mengajukan. Tapi kalau nilai estimasinya tidak di bawah 225 juta, misalkan nilai estimasinya ternyata 240 atau 250, meskipun ada penurunan nilai pajak penghasilan itu belum bisa untuk mengajukan pengurangan angsuran PPh pasal 25. Seperti itu contohnya Kang Janu. Oke, baik. Nah, teman-teman audiens tadi sudah dijelaskan ilustrasinya dari Kak Andrian ya. Mungkin teman-teman di sini juga udah ikut nyatet ya Kang, mungkin Iya, siap. dia menggunakan perhitungan untuk pengurangan pasal 25. Oke, baik untuk selanjutnya Kang, apabila telah mendapatkan surat persetujuan pengurangan nih Kang untuk Ya, angsuran ya, pasal 25. Nah, ya. jumlah angsurannya apakah akan berubah Kang? Kalau misalkan nanti wajib pajak ternyata di dalam suatu permohonan setelah diteliti oleh AR pengampunya, kemudian sudah di-approve oleh kepala kantor, nanti kan akan keluar surat keputusan nih. Dia surat keputusan untuk permohonan wajib pajak tadi. Di dalam surat keputusan itu akan tertera kan apakah permohonan WP ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, atau ditolak. Semisal gini, kita contoh tadi ilustrasi tadi gitu, wajib pajak awalnya adalah 20 juta nih cicilan per bulannya. Kemudian karena mengalami kondisi hal-hal yang mungkin di luar kuasa wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan menjadi 5 juta, katakanlah seperti itu. Nah, di dalam penelitiannya, akun representatif ternyata melihat bahwa memang proyeksi usaha wajib pajak, kemudian laporan keuangan yang dilampirkan, laporan keuangan estimasi maksud saya, itu memang valid data-datanya. Nah, disetujuilah cicilannya itu sesuai dengan permohonan WP. Artinya menjadi 5 juta per bulan. Nah, di dalam SK tadi Kang Janu, itu tertulis masa pajaknya dari mulai bulan apa ke bulan apa. Contoh wajib pajak mengajukan permohonan penurunan angsuran mulai bulan Juli gitu. Nah, nanti di masa bulan Juli itu setelah disetujui, maka wajib pajak boleh mencicil sebesar 5 juta rupiah sesuai dengan permohonan wajib pajak dan dengan SK yang telah diterbitkan KPP. Nah, di dalam SK itu tertulis dia masa pajaknya periodenya dari bulan apa. Nah, misalkan wajib pajak mengajukan bulan Juli, berarti nanti sama petugasnya itu dicek dulu sampai bulan apa nih di approve-nya. Ada yang sampai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Nah, itu adalah periode di mana wajib pajak boleh
membayar cicilan sesuai dengan permohonan tadi, yaitu sebesar 5 juta per bulan. Nah, tentu akan menjadi pertanyaan lagi Kang Janu, kalau saya di dalam SK tersebut tertulis hanya dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, bagaimana angsuran saya dari bulan Januari sampai dengan Maret 2023 kan gitu ya, karena ada misalkan WP biasanya kan masukin SPT tuh tanggal 30 April nih gitu kan, mepet-mepet gitu kan. Saya Januari Maretnya seperti apa nih saya cicilannya? Januari, Februari, Maret 2023 itu balik lagi dulu ke cicilan yang sesuai dengan SPT 2021. Seperti itu. Jadi masa berlakunya itu harus diperhatikan juga oleh wajib pajak, kapan dia berlaku untuk cicilan yang diturunkan tadi, Juli sampai Desember. Biasanya sampai Juli sampai dengan Desember. Kemudian nilainya juga, misalkan pengajuan WP 5 juta, kalau misalkan dia approve seluruhnya ya udah cicilannya menjadi 5 juta per bulan. Namun dalam hal ternyata Fiskus ini meneliti kembali permohonan WP, ternyata setelah dihitung-hitung kan Fiskus juga mempunyai laporan estimasi, juga mempunyai data dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, bahwa memang seharusnya cicilan WP ini tidak jadi 5 juta loh, tapi jadi 10 juta. Gitu kan, dari 20 juta awalnya dikurangi menjadi 10 juta. Nah, wajib pajak berarti mencicil sesuai dengan nilai nominal yang di-approve oleh KPP. Gitu ya. Jadi kawan pajak atau pemirsa sekalian harus memperhatikan di dalam SK itu bunyinya seperti apa. Nilainya yang dikurangi berapa, masa pajaknya dari bulan apa sampai bulan apa gitu, sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman antara Fiskus dengan wajib pajak. Seperti itu Kang Janu. Oke, terima kasih nih Kang Andri. Nah, selanjutnya nih Kang, pertanyaannya. Tadi kan kita di atas sudah membahas tentang kondisi penurunan penghasilan ya Kang ya. Nah, Ya, ya. bagaimana apabila kondisinya nih WP tiba-tiba terjadi kenaikan penghasilan Kang pada tahun berjalan? Ya, iya betul. Nah, ini juga diatur dalam peraturan Cap 537 ini, bahwa memang kondisi tertentu itu tidak hanya yang menyebabkan penurunan omset wajib pajak gitu kan, namun ada juga kondisi tertentu yang menyebabkan penghasilan ini meningkat secara signifikan gitu, entah dia mendapat kontrak kerja baru, ataupun misalkan di dalam suatu masa wajib pajak melakukan merger dan yang menyebabkan bahwa penghasilannya menjadi meningkat tajam. Ketika penghasilan itu meningkat tajam, yang menyebabkan pajak penghasilan estimasi wajib pajak ini meningkat, katakanlah menjadi 150% gitu kan. Nah, wajib pajak juga harus memberitahukan kepada KPP gitu, untuk dikonsultasikan terkait dengan jumlah besaran angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar pada tahun pajak terkait. Seperti itu Kang Janu. Oke, terima kasih Kak Andrian. Nah, mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya ini sudah mencangkup seluruh pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih, mulai dari kondisi awal untuk penurunannya, mulai Ya, dari ya. bagaimana teknis pengajuannya, dan tadi juga sudah diberikan nih ilustrasinya oleh Kak Andrian. Dan tadi juga Ya, kita sudah membahas bagaimana apabila terjadi kenaikan ya Kang ya, bukan hanya penurunan saja. ya, betul, betul, betul. Nah, untuk langsung kita ke closing statement ya Kang Andrian ya. Nah, jadi kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak nih dalam acara kami. Nah, semoga perbincangan kali ini saya, Januar, dan Kang Andri ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan pajak semuanya. Nah, mungkin dari Ya, Kang ya. Andri ada closing statement Kang Andri. Ya, kalau dari saya yang pertama gini ya, karena memang wajib pajak nih kadang-kadang in case nih suka salah paham gitu kan. Artinya begini, ketika wajib pajak di dalam tahun berjalan tadi dia sudah mengestimasikan bahwa memang nih saya akan mengalami penurunan omset nih. Nah, tapi tanpa mengajukan permohonan kepada KPP, wajib pajak langsung menurunkan angsuran PPh pasal 25-nya itu sendiri. Gitu Kang Jandu. Contoh, misalkan yang tadi kan misalkan 20 juta sebulan gitu kan. Saya kalau
tahun ini nih kalau saya bayar 20 juta sebulan terus, saya kemungkinan akan lebih bayar nih di tahun pajak ini gitu kan. Ya udah saya turunin deh jadi 5 juta nih cicilan PPh pasal 25-nya tanpa mengajukan permohonan kepada KPP. Nah, hal ini akan menyebabkan data di KPP dengan data setoran wajib pajak ini berbeda karena tidak ada permohonan sebelumnya sehingga AR dalam hal ini atau Fiskus dalam hal ini dia akan menerbitkan surat tagihan pajak atas PPh pasal 25 bulanan yang kurang disetor oleh wajib pajak. Jadi harus menjadi perhatian nih untuk seluruh kawan pajak dan juga seluruh pemirsa dari PKM bahwa memang kondisi-kondisi tertentu ini memang harus diajukan permohonan terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi tidak bisa Kang Janu ketika wajib pajak mempunyai proyeksi nilai tiba-tiba dia menurunkan aja gini tanpa memberikan pemberitahuan kepada KPP atau mengajukan permohonan. Nah, hal itu nanti akan terbit surat tagihan pajak tuh. Gitu. Karena tidak ada surat ketetapan yang mendukung penurunan angsuran PPh pasal 25 dari wajib pajak. Jadi dalam kesempatan kali ini kami juga ingin menghimbau kepada seluruh wajib pajak gitu ya, kalau memang kondisinya seperti itu, ya di dalam aturan sudah disebutkan, artinya ada fasilitas untuk permohonan penurunan angsuran, maka manfaatkanlah itu. Jadi jangan diturunin sendiri gitu Kang Janu ya, kira-kira seperti itu. Tiba-tiba nanti dapat STP, wah kan ini saya omset saya turun. Nah kan kami juga tidak diberitahu gitu, wajib pajak tidak memberikan istilahnya tidak mengajukan permohonan, maka yang terstate di dalam sistem adalah berdasarkan SPT tahun 2021 gitu. Jadi nah ini yang sering terjadi miskomunikasi. Jadi penurunan angsuran sekali lagi harus mengajukan permohonan, setelah disetujui baru diturunin angsurannya. Jadi jangan diturunin dulu gitu baru ngajuin permohonan. Nah, kebalik nanti itu yang kadang-kadang kami di itu juga mendapat istilahnya komplain atau usulan nih dari WP, ini kenapa Pak kok saya kena tagihan padahal saya setor, ya Bapak setornya turun gitu kan tanpa mengajukan permohonan. Nah, kira-kira itu tuh yang paling sering terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua juga pesan kami ini karena udah masuk bulan Desember ya gitu kan, kalau yang di bagian keuangan lagi tinggi-tingginya nih tensinya ya Kang Janu ya. Betul, betul. Oke, persiapkanlah laporan keuangan dengan baik dan benar. Perhatikan prinsip-prinsip akuntansinya agar dapat diperoleh laporan keuangan yang wajar. Kemudian jangan lupa bagi wajib pajak seluruhnya, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, untuk melaporkan SPT tahunan. Ya, untuk orang pribadi tanggal 31 Maret gitu ya, tahun pajak berikutnya. Sedangkan untuk wajib pajak badan adalah tanggal 30 April tahun pajak berikutnya. Dan juga kami juga menghimbau nih dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak yang karyawan, yang sudah memperoleh bukti potong gitu ya dari awal-awal Januari, yuk segera lapor gitu supaya tidak menumpuk di bulan Maret gitu. Lapornya kemana nih Pak? Seperti biasa kita lapornya menggunakan website www.pajak.go.id. Nanti di sana wajib pajak bisa login, kemudian memilih e-filing atau e-form. Nah, kalau untuk wajib pajak karyawan silakan melaporkan menggunakan e-filing, sedangkan wajib pajak usahawan ataupun pekerjaan bebas silakan menggunakan formulir e-form 1770. Nah, bagi WP badan maka dapat menggunakan formulir 1771 di media e-form. Kemudian dalam hal wajib pajak lupa EVIN. Nah, ini yang sering banget nih Kang Janu ya, karena lapornya setahun sekali lupa password, lupa EVIN gitu ya. Maka jangan lupa untuk menghubungi KPP terdaftar atau kalau orang pribadi bisa di KPP mana aja. Nanti bisa ke helpdesk KPP yang terdaftar. Nah, ada paling dua hal itu yang terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Kemudian ini yang ketiga ini adalah pesan yang selalu kami sampaikan di dalam setiap kesempatan adalah kami meminta dukungan dari seluruh kawan pajak semua dan seluruh stakeholder DJP khususnya KPP Pertama Soreang untuk dapat mendukung KPP Pertama Soreang untuk meraih predikat
ZIWBBM, yaitu zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Seperti itu Kang Janu. Dan satu lagi iklan, jangan lupa follow akun sosial KPP Pratama Soreang, Instagram dan Twitter @pajaksoreang, Facebook dan YouTube di @KPP Pratama Soreang. Seperti itu Kang Janu. Baik, oke. Nah, ini teman-teman pemirsa semua nih, boleh ya dikunjungin Instagramnya di @pajaksoreang dan Iya, Facebooknya KPP Pertama Soreang ya. Nah, ya, mungkin teman-teman pemirsa semuanya bisa terus pantengin nih, mau di YouTube, mau di IG. Nah, mungkin ada informasi-informasi penting ya, ya, Kang, ya, betul ya, betul betul. yang Terutama disebarkan. di IG ya. Aturan-aturan baru kita post terus di IG. Nah, betul, terutama di IG ya, para Ya, pemirsa. Semoga teman-teman bisa up to date permasalahan perpajakan, karena perpajakan ini banyak update-nya ya, Kang Henry ya, betul ya. betul betul betul. Apalagi menjelang 2024 nanti kita akan memasuki era baru perpajakan ya, reformasi perpajakan nanti akan berubah menjadi siap gitu kan. Jadi Cortex system yang sedang dibangun oleh DJP saat ini akan insya Allah kita akan launching di 1 Januari 2024. Maka seluruh sistem baik itu yang digunakan oleh wajib pajak maupun yang digunakan oleh Fiskus ini akan ada perubahan. Nah, menarik nanti untuk dikupas pada kesempatan berikutnya ya. Apa aja sih siap nih gitu. Seperti itu Kang Jano. Betul-betul, ini mungkin bisa jadi materi kita selanjutnya, Kang Henry ya. Ya, Nah, ini siap. mungkin teman-teman nanti penasaran juga nih, wah ini reformasi perpajakan seperti apa nih nanti. Nah, Iya betul. ah, sebagai penutup, Kang Henry, ini ada dua pertanyaan nih dari pemirsa. Mungkin bisa kita jawab Oke dulu ya. oke. Siap Yang siap. pertama dari Irfan R. Izin bertanya Kang Andri ya, bagaimana dengan kondisi di mana tahun sebelumnya ada aset pajak tangguhan yang di mana beda pajak ini mempengaruhi proyeksi SPT tahun berikutnya? Dan bagaimana cara kita untuk meyakinkan fiskus Kang Andri? Iya. Nenek ya, kalau aset pajak tangguhan ini kan memang harus dapat dibuktikan, artinya si wajib pajak itu laporan estimasinya itu benar-benar harus dapat mencerminkan apa yang diklaim atau apa yang menjadi dasar dari penurunan angsuran tersebut. Dalam hal terjadi pajak tangguhan, kan harus dilihat nih dari tahun pajak sebelumnya, apakah terstate di dalam SPT atau tidak, apakah terstate di laporan laba rugi ataupun neraca dari wajib pajak itu sendiri. Apabila wajib pajak memang itu sudah terstate, dicoba disajikan ke dalam laporan proyeksi yang wajib pajak ajukan pada saat tadi mengajukan permohonan pengurangan PPh pasal 25. Bagaimana cara meyakinkan Fiskus? Tentu ini bersifat objektif gitu ya. Bagaimana sih cara kita yakin? Ini kan pertanyaan yang memang agak agak bagaimana ya kita menjawabnya. Mungkin kalau saya memberikan keyakinan kepada Fiskus, kalau kami, bagaimana kami dapat menilai suatu kewajaran laporan prognosa, ini harus ada data-datanya yang jelas. Artinya gini, kalau wajib pajak bilang dia omsetnya turun, akan sinkron tuh dengan data faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan. Kemudian ada juga dengan data bukti potong. Kemudian ada juga data dari instansi lain, asosiasi dan pihak lain. Nah, data-data tersebut itu harus sinkron dengan laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak si proyeksinya. Kalau misalkan memang terdapat perbedaan data-data tadi, tentu Fiskus juga tidak akan serta-merta menyetujui permohonan wajib pajak. Karena biar bagaimanapun yang disampaikan oleh wajib pajak tadi di dalam permohonannya adalah proyeksi, gitu kan. Proyeksi ini belum belum final nih, karena kan diajukan katakanlah di bulan Juli. Maka seperti tipsnya adalah bagaimana membuat laporan proyeksi tadi benar-benar sesuai dengan data-data yang kondisi realnya, gitu kan. Aset tangguhan ya lihat ya dari tahun lalu, gitu kan. Mudah-mudahan nilainya fix dan nilainya benar dapat dijadikan pertimbangan oleh Fiskusnya untuk mengabulkan permohonan dari wajib pajak. Seperti itu Kang Janu. Oke, terima kasih Kak Andria. Mungkin sudah jelas ya jawaban dari Kak Andria. Nanti untuk Pak Irfan. Nah, selanjutnya Kang Andrian dari Edi Jahja ya. Nah, kalau Mhm. via SPT tahunan dalam lampiran tersendiri, apakah bisa dilakukan Kang Andrian? Kalau untuk di SPT tahunan itu kan dia terset dulu Pak di laporan
SPT tahunan tahun berjalan ya, misalkan tadi kita contohin 2021, itu kan, perhitungan PPh pasal 25-nya itu yang diambil adalah perhitungan PPh pasal 25 yang ada pada lampiran induk. Dan di Cap 537 itu kan tadi jelas ya, apabila telah berjalan 3 bulan atau 3 masa pajak tadi, di dalam aturannya gitu kan. Sedangkan kalau misalkan sudah di bulan April diprediksikan turun, nah itu belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 537 tahun 2000 tadi. Jadi memang harus berjalan dulu nih ceritanya Kang Janu, 3 bulan gitu kan, baru kelihatan nih proyeksinya gitu. Jadi tidak bisa dari bulan ditetapkan bahwa tahun ini saya akan turun gitu kan, artinya belum ada kondisi-kondisi yang memang, mendukung klaim dari, proyeksi wajib pajak tadi, seperti itu. Oke, nah mungkin, kepada Pak Edi aja ya, ini jawabannya sudah jelas dari Kak Andrian ya. Nah, Mhm. jadi mungkin harus diproyeksikan dulu ya Kang Andrian dan mungkin 3 Iya, dan bulan ya Kang harus Andrian ya? berjalan 3 bulan lebih 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, 3 gitu. bulan atau lebih tahun pajak ya Kang ya? Iya, gitu. Siap. Nah, mungkin, itu saja Kang Andrian dari sesi pertanyaan kita. Nah, untuk pemirsa-pemirsa sekalian, terima kasih sudah nonton nih acara live Tanya Pajak, bersama saya host Kang Janu dan Kang Andrian. Nah, mungkin, eee dalam acara berikutnya, dari Tanya Pajak ini, kita akan mengadakan setiap hari Selasa pukul 4.16.00 waktu Indonesia Ya, Barat. Nah, dengan pembahasan-pembahasan seputar pajak yang sangat menarik nih bagi teman-teman. Nah, siap. jangan lupa juga teman-teman, bisa follow, media sosial PKM Institute ya, PKM Besar Institute, dan jangan lupa juga nih follow media sosialnya KPP, Pratama Soreang, untuk Instagram dan Twitternya di @pajaksoreang, dan Facebook dan YouTube-nya itu di KPP Pratama Soreang. Dan jangan lupa tadi Kak Nadia udah kasih pesan nih untuk teman-teman semua, dukung KPP Pratama, Pajak Soreang ya Kang ya, untuk Ya, menjadi zona apa Kang tadi Kang? Integritas ya Kang ya? zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Birokrasi bersih melayani. Nah, Ya. cara kita untuk, mendukungnya seperti apa Kang? Ya, ketika nanti ada, survei gitu kan, biasanya surveinya dilakukan acak nih. Ada dikirim link survei kepada email wajib pajak, mohon berikan penilaian yang terbaik gitu kan, agar kami bisa meraih wilayah birokrasi bersih dan melayani. Biasanya akan ada survei yang dikirim via WhatsApp ataupun via email Kang Janu, seperti itu. Oke, mungkin, dari pemirsa-pemirsa di sini ada yang daerahnya di wilayah KPP Pertama Pajak Soreang, nanti ya, yang dapat survei, nah bisa berikan penilaian terbaik nih untuk KPP Pajak ya, Soreang. siap, terima Baik, kasih Kang Janu. dan sekali lagi terima kasih kepada kalian yang sudah bisa menyempatkan waktunya sore ini bersama saya untuk membahas, tema kita hari ini yaitu pengurangan PP Pasal 25. Nah, baik, sekali lagi terima kasih Kak Andrian, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton live kita hari ini. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman semua, dan mungkin teman-teman Amin. semua yang mau langsung mengimplementasikan dengan kondisi-kondisi yang sesuai ya, yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Andrian, bisa langsung nih teman-teman datang ke KPP Pratama, yang daerah-daerah teman masing-masing ya, untuk mengajukan pengurangan PP Pasal 25. Baik, Ya. mungkin segitu saja dari saya, kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Kang kasih Kak Janu, terima Andrian, kasih. siap, sama-sama. Ya, selamat sore. Sore Kak.